أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib, kita harus pentingkan dari semua yang ada. Perhatikan, nuntut ilmu wajib. Maka bagaimana kita berusaha untuk terus menuntut ilmu syar'i? Yang dikatakan menuntut ilmu syar'i itu yaitu kita mempelajari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu nuntut ilmu, belajar seperti baca kitab, baca buku-buku yang bermanfaat, dikaji. Ada kitabnya, ada bukunya, ada dasarnya. Itu nuntut ilmu. Karena untuk ilmu wajib, maka kita harus pentingkan dari semua yang ada. Jangan untuk ilmu dikorbankan. Karena kerja, dagang, usaha, sampai kadang-kadang ingin jalan-jalan, dia dikorbankan untuk ilmu. Nuntut ilmu nomor satu. Karena apa? Dengan kita nuntut ilmu, kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah SWT. Ini harus kita pentingkan dari semua yang ada. Nuntut ilmu. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah SWT, kita minta kepada Allah tambahan ilmu, tambahan harta. Ilmu. Allah menyeru Nabinya Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Allah nggak suruh tambahkan harta, enggak. Nggak ada dalam Al-Quran wa qul rabbi zidni malan, nggak ada. Yang ada wa qul rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu, dalam surah Thaha ayat 114. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Jadi setiap hari harus tambah ilmu kita. Harus tambah. Berarti kita harus usahakan setiap hari ada waktu kita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf ini. Kalau nggak tiap hari, ya sepekan 2 kali. Tapi ada waktu dan harus kita luangkan waktu kita. Karena ini jalan menuju sorga. Dan untuk ilmu ini fardu ain. Dengan dasar hadis ini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu wajib atas setiap muslim. Wajib. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik. Dan untuk ilmu juga memudahkan seseorang menuju sorga. Tuh lihat hadisnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya ke sorga. Saya sebutkan di sini, orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu mempunyai 2 makna. Untuk lihat di halaman 9. Makna yang pertama, menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama. Yang kedua, menempuh jalan atau cara yang mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, belajar sungguh-sungguh, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, menulis dan berusaha untuk memahami apa yang dipelajari, dan cara lain yang dapat mengantarkan seorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Jadi menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, yang pertama menempuh jalan dengan artian sebenarnya, berjalan kaki. Dulu para ulama itu berjalan menuntut ilmu. Antum kalau lihat yang belajar Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi, itu disebutkan oleh Imam Bukhari bagaimana rahala Jabir bin Abdullah ila Abdullah bin Unais masirata syahrin. Jabir bin Abdullah berjalan menuju Abdullah bin Unais 1 bulan. Dan 1 bulan gak seperti sekarang orang muda naik mobil tinggal injek gas, naik motor tinggal jalan. Dulu naik onta, naik keledai, malam dan siang itu di tengah padang pasir. Gak ada rumah, gak ada tempat berteduh, gak ada di jalan tempat makan, gak ada seperti kita sekarang ini. Sulit, luar biasa sulit. Untuk mencari kertasnya sulit, untuk mencari tintanya juga sulit.
Tapi itu diperjuangkan oleh para ulama salaf sampai mereka jadi. Luar biasa perjuangan mereka. Antum bayangkan zaman dulu bagaimana itu susahnya. Waktu panas sekali, waktu dingin sekali. Dan air nggak ada seperti sekarang di pinggir jalan ada. Susah dulu nyari air dalam perjalanan. Baik untuk minum maupun untuk ontaknya maupun juga dia untuk buang air. Nggak mudah. Tapi itu ditempuh oleh mereka semuanya. Siang malam mereka berjalan untuk mendapatkan sesuatu. Antum lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berjalan kaki menuju Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani di Yaman. Begitu juga Imam Baqi bin Makhlad dari Spanyol berjalan kaki menuju Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Ini perjuangan. Dan masih banyak lagi, masih ratusan para ulama yang seperti itu. Mereka berjalan kaki untuk thalabul ilmi. Maka antum yang datang dari tempat yang jauh, antum bersyukur pada Allah, antum bisa sampai ke tempat ini. Kalau yang pakai kendaraan mudah, semuanya dekat, mudah. Tapi antum lihat bagaimana orang berjalan kaki dulu. Bukan sekilo, 2 kilo, ratusan kilometer mereka menempuh jalan itu. Untuk mendapatkan ilmu, berjuang. Baru Allah berkahi perjalanan itu. Dan perjalanan itu perjalanan yang barokah. Karena apa? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini ibadah bukan? Ibadah dan kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Ganjarannya besar. Itu ditempuh oleh para ulama. Kalau antum melihat kisahnya para ulama, biografi mereka luar biasa perjuangannya. Sulit luar biasa, tapi ini jalan yang terbaik yang harus ditempuh. Untuk thalabul ilmi, nuntut ilmu jalan ya. Antum datang ke masjid untuk menuntut ilmu, mendatangi ulama untuk belajar. Itu perhatikan. Yang kedua, menempuh jalan dengan cara menghafalkan ilmu. Karena dulu ilmu dihafal. Kemudian sungguh-sungguh membaca kitab-kitab para ulama. Makanya mereka kalau baca kitab itu bukan sekali, baca kitab diulang-ulang. Baca kitab itu bukan sekali, diulang-ulang. Anda tahu Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, itu mengulang kitabnya Imam Syafi'i sampai 50 kali. Ada yang mengatakan 500 kali. Sampai selesai, sampai tamat, sampai hafal. Kita nih sekali belum sudah ngajar. Mungkin gak paham kali itu, yang dibaca juga gak paham. Ini yang terjadi. Mestinya antum baca sampai paham, kemudian antum yang tidak bisa antum tanyakan. Antum amalkan dulu, baru antum dakwakan. Gak seperti sekarang ya. Orang ini sudah istijal, terburu-buru. Menamatkan kitab-kitab para ulama, itu Masya Allah. Kenikmatan yang paling nikmat sudah. Kita membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Kemudian Allah mudahkan jalan ke surga. Sahalallahu lahu bi tariqil jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Mempunyai 2 makna. Yang pertama, Allah akan mudahkan memasuki surga bagi orang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkannya, konsekuensinya. Yang kedua, Allah mudahkan ke surga, yaitu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat. Dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Ini saya nukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam dan Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in an-Nawawiyah. Jadi untuk ilmu ini jalan menuju surga. Kalau untuk jalan ilmu menuju surga, mestinya kita berjuang. Bagaimana terus kita menjadi talibul ilm? Kalau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini jalan menuju surga, mestinya kita semangat. Gak boleh malas. Gak boleh malas. Gak boleh kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Gak bisa seperti itu. Antum sungguh-sungguh. Thalabul ilmi harus sungguh-sungguh. Gak bisa. Yang paling manfaat dari semua manfaat, ini untuk ilmu. Kan Nabi bersabda dalam hadis Muslim yang sahih, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi nggak ada nuntut ilmu tuh lemah, malas, futur, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Nggak boleh malas, karena Nabi berlindung dari sifat malas. Sungguh-sungguh, karena ini jalan menuju surga. Ini lebih utama nuntut ilmu ini dari semua yang ada. Dari semua harta yang ada di muka bumi, lebih mulia nuntut ilmu. Ini dikejar oleh para ulama.
Mereka sibukkan dengan ilmu, nggak disibukkan dengan dagang, nggak disibukkan dengan usaha, nggak disibukkan dengan kerja, nuntut ilmu. Bukan berarti kerja, dagang nggak boleh, wajib itu. Tapi sekedarnya, dagang, kerja, usaha wajib untuk mencari nafkah, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk diri sendiri. Tapi tetap itu sekedarnya. Yang ini yang wajib ini untuk kita tuntut. Bagaimana kita jalan menuju sorga? Ini lebih utama dari semua yang ada. Perhatikan itu. Kalau jalan menuju sorga, ini lebih utama dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih utama dari harta benda. Lebih utama dari emas dan perak. Lebih utama dari segala macam ini untuk ilmu. Makanya orang kalau dia nuntut ilmu, betul-betul dia menghargai ilmu ini. Ilmu ini mulia, besar. Dan nuntut ilmu ini dalam rangka apa? Mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan juga supaya kita tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nuntut ilmu itu bukan sekedar main-main, bukan. Kesungguhan. Para ulama itu nuntut ilmu sungguh-sungguh. Dan nuntut ilmu itu antum lihat bahwa iblis berusaha bagaimana mencegah manusia dari nuntut ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata beliau begini, "I'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nas sadduhum 'anil ilmi, li'anna al-ilma nurun, fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa syaa." Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Ketahuilah, yang pertama talbis iblis, pengkaburan iblis, penyesatan iblis atas manusia, yaitu sadduhum 'anil ilmi. I'lam anna awwala talbisi iblis 'ala nas sadduhum 'anil ilmi. Dia cegah manusia dari ilmu. Kenapa? Li'anna al-ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Fa idza atfa masabihum, apabila dia sudah memadamkan cahaya mereka, khabbatahum fi dhulam, maka dia sesatkan dalam kegelapan apa yang dia kehendaki. Di dalam kitab Talbis Iblis. Makanya nuntut ilmu itu wajib dan terus kita jalankan. Dan nuntut ilmu, kata beliau juga, kata Ibnu Jauzi, huwa al-aslul a'zam wa nurul akbar. Bahwa ilmu itu, maksudnya ilmu syar'i, Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, al-aslul a'zam. Pokok yang paling besar, wa nurul akbar, dan juga cahaya yang paling besar. Ini perhatikan tuh, ilmu. Dan ilmu yang dimaksud itu, ya kita belajar dalil, bukan ceramah, bukan omongan orang. Dalil. Kalau sebut dalil apa? Quran dan Sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, qala syekhuna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man faraqad dalil dhalla sabil. Kata beliau, barang siapa yang berjauhan dengan dalil pasti sesat jalannya. Kalau orang sudah jauh dari dalil pasti sesat jalannya. Jadi kata Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim, berkata Syekhul Islam, man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Man faraqad dalil dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dalil, enggak punya dalil, pasti sesat jalannya. Wala dalila illa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dalil kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Dia bawakan juga dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dengan kita kumpul di rumah Allah, kumpul di Baitullah, kumpul di Masjid Allah, mempelajari Quran dan Sunnah, yang pertama kita akan dapatkan sakinah, ketenangan. Antum akan rasakan itu. Kalau antum betul niatnya ikhlas karena Allah dari rumah, antum duduk majelis ilmu diajarkan Quran, mesti tenang, enggak gelisah. Karena dalil yang menyebutkan demikian. Nazarat alaihimus sakinah, akan tenang gitu. Dengan kita duduk di majelis ilmu, Allah akan liputi dengan rahmat Allah Taala. Dan ini yang kita harapkan, rahmat Allah SWT. Ini juga kenikmatan yang besar, penghormatan yang besar. Malaikat Allah meliputi orang-orang yang ngaji, yang nuntut ilmu. Sampai disebutkan dalam hadis di sini di halaman 9,
wa innal malaikata la tadau ajnihata ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Maka antum menuntut ilmu ini diredoi oleh malaikat, disenangi oleh malaikat, dimuliakan oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan sebutkan termasuk orang-orang yang artinya Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Ya Allah akan sebutkan dan Allah akan sanjung orang-orang yang menuntut ilmu syar'i itu. Yang dia niatnya karena Allah, yang dia tujuannya untuk mengamalkan dan menegakkan ibadah kepada Allah, maka Allah sanjung mereka. Waman batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Maksudnya barang siapa yang lambat amalnya enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau dia lambat amalnya meskipun nasabnya tinggi atau dia merasa dirinya keturunan Nabi, ya merasa keturunan Nabi, tapi dia nggak ada amalnya, nggak bisa, karena semua tergantung kepada amal. Artinya di hari kiamat yang Allah lihat kepada siapa? Amalnya, dan derajat itu juga kepada amal. Walikulin darajatu mimma amilu. Dan bagi mereka derajat dari apa yang mereka amalkan. Dan orang masuk surga juga yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua dengan amalnya. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi yang di sini barang siapa yang lambat amalnya enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya nasabnya meskipun tinggi enggak bisa mengejar dia, karena Allah akan menghisab amalnya dia di hari kiamat, bukan nasabnya. Dan gak ada keterangan bahwa nasab ini keturunan Nabi pasti sorga. Dari mana? Gak ada keterangan itu. Pasti sorga dari mana? Gak ada. Kan itu dibanggakan kalau keturunan Nabi sudah pasti sorga. Mana dalilnya? Gak ada keterangan sama sekali. Yang ada amalnya. Dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau dia ingin masuk surga, dia wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kebanggaan kepada keturunan dalam Islam nggak ada, nggak ada. Ini yang berkaitan dengan ilmu. Khonifuddin, azakumullah. Ini muqaddimah satu hadis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi supaya antum juga paham ilmu ini mulia dan kita betul-betul harus menjaga ilmu ini. Dan ilmu ini punya kedudukan yang paling tinggi. Tapi yang harus antum ingat bahwasanya nuntut ilmu ini bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan kita nuntut ilmu ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan nanti ada dibahas juga, antum perhatikan para ulama itu mengingatkan tentang tingkatan-tingkatan ilmu. Dan yang pokok dalam kita menuntut ilmu itu menghafal kitabullah. Jadi harus ada usaha itu. Saya bacakan penjelasan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, supaya antum juga tambah semangat. Jadi nuntut ilmu ini gak main-main. Yang belum bisa baca Quran harus bisa baca Quran. Harus bisa. Dan terus harus baca setiap hari Al-Quran. Kemudian berusaha bagaimana untuk menghafal. Meskipun gak seluruhnya, tapi ada usaha. Jadi yang nuntut ilmu ini antum harus semangat dibandingkan orang-orang yang lain yang gak nuntut ilmu. Harus berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, talabul ilmi darajatun wa manaqilu wa rutab la yanbaghi ta'addiha wa man ta'adda jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah wa man ta'adda sabilahum 'amidan dhalla wa man ta'addahu mujtahidan zalla fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi azza wa jalla wa tafahumuhu wa kullu ma yu'inu ala fahmihi wajibun talabuhu ma'ahu
wala aqulu inna hifdhahu kullahu fardun walakinni aqulu inna dzalika syartun lazimun ala man ahabba ay yakuna aliman faqihan nasiban nafsahu lil ilmi laisa min babil fard. Jadi kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah bahwa nuntut ilmu itu ada berapa tingkatan, ada berapa derajat dan tingkatan. La yanbaghi ta'addiha, yang tidak boleh dilewati. Wa man ta'adda jumlatan faqad ta'adda sabil salaf rahimahumullah. Barang siapa yang melewatinya, maka barang siapa melewatinya secara keseluruhan, secara global, maka dia telah melewati jalannya salafus saleh. Barang siapa yang melewati batas jalannya salafus saleh dengan sengaja, dia pasti sesat. Dan barang siapa yang melewatinya karena dia ijtihad, maka dia tergelincir. Fa awalul ilmi hifdzu kitabillah. Yang pertama dalam talabul ilmi, menghafal kitabullah azza wajal. Awalul ilmi, yang pertama ilmu itu menghafal kitabullah azza wajal. Wa tafahumuhu, dan memahaminya. Wa kullu ma yu'inu ala fahmi wajibun, dan setiap yang membantu untuk kita bisa faham itu wajib. Talabuhu ma'ahu, kita menuntutnya. Artinya untuk bisa memahami kitabullah banyak ilmunya. Ya kita ilmu bahasa Arabnya, yang pokok lagi yang pertama kali sunnah kita belajar. Al-Quran, hadis Nabi kita harus belajar. Karena Al-Quran gak bisa berdiri sendiri, harus dijelaskan oleh sunnah. Kemudian bahasa Arabnya, kemudian yang lainnya harus kita pelajari semuanya. Tentang nasi dan mansuh dan yang lainnya kita harus pelajari itu. Aku tidak mengatakan wala aqulu inna hifdzahu kullahu fardun. Aku enggak mengatakan bahwa menghafal seluruhnya itu wajib, tidak. Akan tapi aku katakan yang demikian itu merupakan syarat yang mesti atas orang yang ingin menjadi orang alim, yang faqih, dan dia akan mengajarkan ilmu kepada umat ini. Tidak termasuk laisa min babil fard. Itu tekan lagi, tidak termasuk kewajiban. Ya kalau antum hafal bagus, tapi harus ada usaha ikhtiar untuk berusaha demikian. Banyak kita lihat penuntut ilmu bertahun-tahun nggak ada tambahan hafalan itu, tetap aja segitu. Harus ada usaha dan harus semangat. Ya sehingga kita beda dengan orang-orang awam yang nggak tahu tentang ilmu. Harus ada tambahan dan harus bisa dia untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Bapak ada juga yang ngaji, lama ngaji, bahkan jadi panitia kajian. Panitia kajian. Kemudian saya tanya, kamu bisa baca Quran? Gak bisa Ustaz. Lo antum jadi panitia kajian, kok gak bisa? Antum asal ngaji, bukan jadi panitia. Antum kewajiban antum ngaji, nuntut ilmu. Antum harus bisa baca Quran. Kalau antum gak bisa, bagaimana antum baca Quran? Kan satu huruf Al-Quran antum baca dapat berapa ganjaran kata Nabi? 10. Alif Lam Mim 30 kata Rasulullah. Kapan antum dapat ganjaran? Kalau antum gak bisa baca Quran, gimana antum mengajarkan istri antum? Bagaimana antum mengajarkan anak antum? Ini harus bisa baca Quran, harus paham. Ditingkatkan dulu nih yang seperti ini. Jadi yang belum bisa baca Quran harus bisa baca Quran. Dan harus sedikit demi sedikit menghafal, sehingga bertambah, sehingga betul-betul bermanfaat ilmu kita ini. Tidak dari dulu nggak ada peningkatan sama sekali. Selalu kalau nanya sama Ustadz kita orang awam. Kalau masalah dunia nggak pernah dibilang orang awam. Kalau dunia nggak pernah dibilang orang awam. Dia berusaha bagaimana mencari sebanyak-banyak dapat harta. Nggak bilang awam dia. Tapi kalau kan ilmu, saya awam. Bertahun-tahun. Bahkan ada yang dari pondok. Keluar waktu dari pondok, masya Allah, keluar pondok kembali lagi ke asalnya dia. Kenapa? Dia nggak nuntut ilmu. Jadi banyak terjadi seperti ini, nggak ada perubahan. Kita nggak mau, kita ngaji harus ada perubahan. Yang paling penting lagi bagaimana kita i'tina al-qulub, memperhatikan hati kita agar hati kita bertambah baik, bertambah bersih, bertambah baik.
Ini akidah. Ini manhaj dalam kita talabul ilmi. Supaya betul-betul kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab sama seperti orang menanam ya. Antum menanam ini, tanahnya kan harus dibersihkan dulu. Supaya apa? Tumbuhnya bagus. Hati juga demikian. Bersihkan dulu dari kotoran-kotorannya sehingga ilmu yang masuk ke kita ini betul-betul manfaat. Banyak ketika hati ini rusak, hatta di belajar ilmu, hatta bahasa Arab, hatta tamatan mana lagi, nggak manfaat karena hatinya kotor. Kita berusaha untuk membersihkan hati, dan itu yang diingatkan oleh para ulama tentang tazkiyatun nufus. Di samping juga kita berusaha untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik.